Hai, perkenalkan nama saya Namira Arekosari, perwakilan dari kelompok 5. Nah, pada video singkat kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menggunakan alat snorkeling dan alat diving. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa ada dua jenis alat snorkeling. Yang pertama itu alat snorkeling dengan silikon strap dan yang kedua alat snorkeling dengan tekstil strap. Jadi Anda bisa memilih mau menggunakan yang mana yang membuat Anda nyaman. Untuk menggunakan alat snorkeling, Anda hanya perlu memasukkan snorkel kecil ke dalam ring yang terbuat dari plastik atau silikon. Nah, di sisi lain dari tali, Anda dapat menemukan buckle yang dapat digunakan untuk menyesuaikan mask dengan ukuran kepala Anda. Nah, kemudian posisikan mask ball di muka dan geser strap ke belakang kepala dengan posisi strapping horizontal atau agak miring. Kemudian tahan nafas Anda dan tempatkan kepala Anda di bawah air. Kemudian Anda bisa bernafas melalui selang di ujung alat snorkeling. Anda akan merasakan air memasuki tube snorkel. Arahkan kepala Anda ke permukaan air tanpa mengangkatnya keluar air. Pastikan ujung tube berada di udara kali ini. Hembuskan atau tiup kuat-kuat snorkel Anda dengan cepat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara merakit peralatan scuba diving. Alat ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, tangki selam. Yang kedua, perangkat kontrol daya apung atau BCD, dan yang ketiga, regulator dan konsol. Hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa tangki secara visual. Memastikan bahwa tangki dalam keadaan baik dan aman bersih dari cacat. Hal kedua yang akan dilakukan adalah menghubungkan BCD. Geser BCD di atas katup tangki dan kencangkan tali tangki. Penting untuk menarik tali dengan sangat kencang sehingga tangki tidak lepas. Ketinggian katup tangki hampir sama dengan bagian belakang leher BCD. Untuk pemasangan regulator, semua regulator dilengkapi dengan tutup debu untuk melindungi filter. Kita akan memulai dengan melepaskan tutup debu dan mengatur corong yang berada di sisi kanan. Kemudian, menggesernya di atas katup tangki dan kencangkan skrup dengan tangan. Selanjutnya, memasangkan inflator bertekanan rendah dan memasangkan ke BCD. Pastikan berbunyi klik. Untuk mengamankan sumber udara, simpan pada rompi di suatu tempat antara dagu dan sudut tulang rusuk. Dan juga terdapat konsol yang belum terpasang. Jauhkan pengukur tekanan untuk memastikan tekanan tangki. Anda dapat memulai dengan membuka katup perlahan, kemudian membuka dengan penuh. Tangki terisi penuh dan mari bersiap-siap untuk menyelam. How to save an active drowning victim. Yang pertama, bawalah alat pengaman bersama Anda. Sebelum Anda mencoba penyelamatan, Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak menempatkan diri Anda dalam bahaya. Ada baiknya untuk mengingat frasa yang digunakan oleh penjaga pantai. Jangkau, lempar, mendayung, pergi dengan dukungan. Ini berarti Anda harus selalu menggunakan alat keselamatan untuk membantu penyelamatan. Kedua, jangkau orang tersebut dari darat jika Anda bisa. Jika korban tenggelam berada di dekat Anda mungkin dapat menggunakan peralatan untuk menjangkau mereka. Misalnya, hampir semua kolam renang memiliki alat yang disebut lekukan pengembala yang digantung di dinding atau pagar.
Lengkungan gembalah adalah tiang panjang dan tipis yang memiliki lingkaran di salah satu ujungnya. Yang ketiga, lakukan penyelamatan pendekatan belakang jika Anda perlu berenang. Jika memungkinkan, Anda harus selalu mendekati korban tenggelam yang aktif dari belakang. Anda mungkin perlu berenang di bawah air dan muncul di belakang korban untuk mewujudkannya. Saat Anda melakukan penyelamatan, Anda ingin korban tetap melihat pantai. Untuk alasan ini, lebih baik mendekat dari belakang dan mendorong mereka bersama Anda ke arah pantai. Yang keempat, selamatkan korban dengan perangkat flotasi Anda. Ini akan memudahkan Anda berenang dengan aman ke pantai. Tempatkan korban pada tabung penyelamat atau alat pelampung lainnya, dan mintalah korban untuk membantu Anda menendang jika Anda membutuhkannya. Yang kelima, tarik korban ke pantai. Setelah korban berada di perangkat, Anda harus membawanya kembali ke darat. Lingkarkan lengan Anda di pinggang mereka dan mulailah berenang ke pantai menggunakan gaya samping. Yang keenam, berikan pertolongan pertama setelah korban aman. Setelah Anda mencapai pantai, Anda harus terus membantu korban. Jika Anda belum melakukannya, hubungi bantuan medis. Kemungkinan besar korban masih akan kesulitan bernapas karena menghirup air. Pastikan untuk menggunakan ABC untuk memeriksa jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi orang tersebut. Pertama, periksalah jalan napas mereka dengan melihat ke dalam mulut dan tenggorokan mereka untuk melihat apakah Anda melihat sesuatu yang bersarang di dalamnya. Kemudian, periksa untuk melihat apakah mereka bernapas dan periksa denyut nadi. Panggil bantuan medis darurat atau minta orang lain di sekitar untuk melakukannya saat Anda mulai merawat orang yang terluka. 2. Evaluasi orang yang terluka menggunakan mnemonik ABCDE. ABCDE adalah singkatan dari Airways, Breathing, Circulation, Disability, and Exposure atau Environment, dan berfungsi sebagai pengingat urutan di mana Anda harus mengevaluasi trauma orang yang terluka. 3. Pastikan tidak ada bahaya langsung cedera lebih lanjut. Jangan pindahkan orang yang terluka jika tidak perlu. Namun, jika ada bahaya langsung dari cedera lain, dari lalu lintas, benda jatuh, dan lain-lain, cobalah untuk membentuk penghalang, menjaga orang yang terluka dan orang lain tetap aman, seperti dengan mengarahkan lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan. 4. Cuci tangan Anda jika memungkinkan. Jika bisa, Anda akan ingin membersihkan tangan dengan mencucinya dengan sabun dan air. 5. Bersihkan lokasi luka. Jika ada kotoran atau serpihan yang terlihat jelas pada luka, bersihkan jika memungkinkan. Namun, jangan mencoba mengeluarkan benda besar atau benda yang tertanam di luka, karena dapat memperburuk pendarahan. Jika Anda harus meninggalkan benda di dalam luka, hindari menekannya karena dapat mendorongnya lebih dalam ke dalam luka. 6. Terapkan tekanan. Gunakan kain steril atau bersih, perban atau kain kasa, dan berikan tekanan kuat langsung di tempat pendarahan. Gunakan tangan Anda hanya jika tidak ada yang lain. Jangan menekan luka mata atau jika ada benda yang tertanam di luka. 7. Amankan perban. Anda dapat memperbaiki perban di tempatnya dengan selotip, kain kasa atau apapun yang Anda miliki, seperti dasi atau kain. Berhati-hatilah untuk tidak mengikat strip terlalu erat, atau Anda dapat memotong sirkulasi. 8. Tinggikan luka. Jika tulang tidak tampak patah, angkat tempat luka sehingga berada di atas jantung. Misalnya, jika kaki terluka, angkat di kursi atau letakkan bantal di bawahnya. Mengangkat luka dapat mencegah darah mengalir ke sana dan mengintensifkan pendarahan. Pertama, perhatikan area yang cedera. Dalam situasi darurat tanpa tenaga medis terlatih,
Anda perlu menilai keseriusan cedera dengan cepat. Trauma karena jatuh atau kecelakaan ditambah dengan rasa sakit yang parah bukanlah jaminan patah tulang, tetapi biasanya merupakan indikator yang cukup baik. Kedua, hubungi bantuan darurat jika cedera parah. Setelah Anda memastikan bahwa cederanya serius dan mencurigai kemungkinan adanya patah tulang, hubungi 911 untuk ambulans dan dapatkan bantuan medis profesional secara mungkin. Ketiga, imobilisasi tulang yang patah. Setelah orang yang cedera stabil, saatnya untuk melumpuhkan tulang yang patah jika Anda mengantisipasi menunggu 1 jam atau lebih untuk petugas medis darurat. Melumpuhkannya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan melindungi tulang yang patah dari cedera lebih lanjut yang disebabkan oleh gerakan yang tidak disengaja. Yang keempat, oleskan es ke luka. Setelah tulang yang patah tidak dapat bergerak, oleskan sesuatu yang dingin atau sebaiknya es sesegera mungkin sambil menunggu ambulans. Terapi dingin memiliki banyak manfaat, termasuk mematikan rasa sakit, mengurangi peradangan atau pembengkakan dan mengurangi pendarahan dengan menyebabkan arteri menyempit. Yang kelima, tetap tenang dan perhatikan tanda-tanda syok. Patah tulang sangat traumatis dan menyakitkan. Rasa takut, panik, dan syok adalah reaksi yang umum terjadi, tetapi dapat berdampak negatif bagi tubuh, sehingga harus dikendalikan. Karena itu, tenangkan diri Anda atau orang yang terluka dengan meyakinkannya bahwa bantuan akan segera datang dan situasinya terkendali. Yang keenam, pertimbangkan obat pereda nyeri. Jika menunggu petugas medis darurat lebih lama dari 1 jam atau Anda mengantisipasi menunggu lama, maka pertimbangkan untuk minum atau memberi obat jika ada untuk mengendalikan rasa sakit dan membuat menunggu lebih dapat ditoleransi.